Kenapa gerakan feminisme ini penting ya, teman-teman untuk untuk kita diskusikan karena memang feminisme ini tidak bisa dipisahkan dari gender, ya kan? Kemarin kita sudah bisa bicara gender, sementara kalau feminisme itu lebih ke gerakannya gitu ya, aktivitas-aktivitas atau gerakan secara kolektif yang dilakukan oleh perempuan untuk memperjuangkan kesetaraannya. Ini saya bacakan aja ya, nanti kalau mau diskusi bisa disampaikan. Materi juga sudah Ibu share, jadi nanti bisa dipelajari sendiri ya. Eh, Feminisme ini tadi ya yang membedakan dengan gender itu adalah feminisme itu gerakannya. Jadi sepanjang seseorang yang kemarin misalnya melakukan perlawanan tetapi tidak dalam konteks kolektif dan bisa merubah secara secara gerakan yang luas itu tidak bisa dinamakan gerakan feminisme ya. Jadi feminisme itu ini saya mengutip dari beberapa kajian ya. Encyclopedia of Feminism. Feminism berasal dari kata feminisme. Feminism itu yang diserap dari bahasa Latin ya, femina yang artinya adalah perempuan. Feminis. Jadi kalau feminin itu adalah karakter atau sifat keperempuanan. Kalau seorang laki-laki memiliki sifat feminin, berarti memang gen perempuannya itu lebih besar. Jadi memang feminis itu identik dengan perempuan. Secara terminologi feminisme berarti having qualities of female. Jadi memang kualitasnya sebagai seorang perempuan. Feminisme pada awalnya mengacu pada hak-hak kaum perempuan, teori tentang persamaan seksualitas atau gender dan gerakan hak asasi manusia. Pada tahun 1980, feminisme dikenal dengan istilah women's rights, yaitu gerakan memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini tahun 80 ini adalah yang kedua ya. Nanti ada gelombang-gelombang feminisme yang bertahap ya dari satu periode ke periode lain dan yang diperjuangkan itu berbeda. Ini ya, jadi feminisme itu gerakan gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan ini ya, yang harus digarisbawahi ya, hak-hak kaum perempuan. Ya, menurut dictionary dari Cambridge bahwa feminism the belief that women should be allowed the same rights, power, and opportunities as men and be treated in the same way or the same of activities intend to achieve this state. Feminism is the belief in social, economy, politik, equality of the sexes. Jadi ada kesamaan di level sosial, ekonomi dan politik ya bagi perempuan yang tidak memandang seks gitu ya. Karena feminisme itu adalah berjuang di level sosial yang mempertanyakan atau berupaya untuk gender itu tadi ya, bahwa gender itu kan di level sosial ya. Kalau seksualitas itu secara fisik, tapi kalau gender itu adalah memperjuangkan hak-hak yang sama di luar fisik ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki hal yang sama, hak yang sama gitu di level sosial, ekonomi dan politik. Selamat datang Konsi. Ya. Oke, kemudian nah ini ya, tadi nanti teman-teman kalau sudah magister harus bisa membedakan gender itu apa, kemudian feminisme itu apa. Kemudian gender berasal dari kata genus yang berarti tipe atau jenis yang mengacu pada manusia laki-laki dan perempuan. Gender menganalisis perempuan dan laki-laki yang memiliki persamaan sesuai dengan konstruksi sosial dan budaya. Gender berada pada sebuah konsep dan paradigma. Sementara, nah tadi ya bahwa gender itu adalah upaya untuk bahwa laki-laki itu memiliki kesamaan dalam hal di luar fisiknya. Nah, feminisme itu berusaha untuk ya sebagai sebuah ideologi yang memperjuangkan gender itu gitu.
Ya ibaratnya sebagai sebuah gerakan ini. Nah, feminisme berkembang menjadi ideologi, gerakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam konteks profesionalisme yang setara dengan laki-laki. Jadi gerakannya, aktivitasnya. Nanti kalau misalnya teman-teman menganalisis gender ya, itu beda antara gender dan feminisme. Feminisme itu selalu berkaitan dengan gerakan, ya kan? Kemudian upaya-upaya organisasi untuk memperjuangkan, misalnya upaya kebijakan untuk memberikan hak yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan, seperti itu. Jadi lebih ke gerakannya, ya. Artinya memang tidak hanya feminisme itu tidak hanya berorientasi pada laki-laki dan perempuan saja, tapi karena gerakan itu sebagai sebuah arti yang luas gitu ya. Jadi memperjuangkan ke apa namanya ketertindasan misalnya ya, marginalisasi. Nah, itu adalah masuk ke feminisme. Nah, ini saya bacakan ya. Kamla Basin, Nai Said Khan, mungkin teman-teman atau Konsi atau Alvin udah sering membahas ini ya. Kamla Basin itu aktivis feminis dari India yang menyatakan bahwa feminisme adalah sebagai kesadaran penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta adanya tindakan. Sekali lagi ya, feminisme itu ada tindakan kesadaran yang dilakukan bersama, memperjuangkan mencapai kesetaraan harkat dan kebebasan perempuan untuk mengelola tubuh dan kehidupannya di dalam dan di luar rumah tangga. Feminisme merupakan ideologi untuk mengangkat harkat, martabat, derajat, dan status perempuan dalam ranah publik, sosial, politik, pendidikan, dan pekerjaan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ada yang mau berkomentar. Jadi bedanya itu ya, gender itu berupaya untuk menempatkan perempuan dan laki-laki itu sama dalam hal sosial ya, sosial di luar seksualitasnya. Feminisme itu adalah gerakan yang berupaya untuk memperjuangkan bahwa oh ini loh gender itu harus diperjuangkan. Kalau gender itu lebih pada individunya ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki eh, kondisi sosial yang sama walaupun fisiknya berbeda gitu. Kalau fisik pasti berbeda ya, bicara tentang fisik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau berkomentar. Oke, kalau tidak saya lanjutkan aja ya, karena Zoom-nya ini terbatas. Nah, teman-teman harus ingat bahwa tokoh pertama kali kemarin perempuan yang kita bicarakan sebelum waktu puasa itu ada Harriet Martineau. Harriet Martineau itu adalah tokoh perempuan sosiolog ya, satu-satunya sosiolog perempuan yang banyak bicara tentang gender. Nah, artinya bahwa sejarah feminisme itu kan dia berusaha untuk memperjuangkan ada feminisme, ada perjuangan mempersamakan hak laki-laki dan perempuan itu dimulai di abadnya dia itu. Sama dengan kajian sosiologi ya, itu dimulai pasca revolusi Inggris, revolusi industri itu sekitar abad ini. Jadi bersamaan dengan ilmu-ilmu sosial ya, namanya ilmu sosial kan tentu waktu itu berusaha untuk berbeda dengan kajian yang lebih religius. Sebelumnya kan lebih ke religion ya dalam kajian perkembangan masyarakat. Kemudian abad 18 itu pasca revolusi industri itu kan sudah mendobrak semuanya, yaitu melihat humanisme, melihat sisi-sisi sosial dari hidup gitu loh. Walaupun sekarang mungkin kemarin Pak Usir itu nge-share tulisannya Honsi yang tentang perang ya, perang kemudian tulisannya siapa ya? Alam juga ya. Keren sekali kalian teman-teman sudah bisa nulis di media mainstream ya, maksudnya media online yang bisa dibaca oleh masyarakat secara lebih luas. Dan situasi sekarang kan berubah sekali ya, walaupun ujung-ujungnya adalah ekonomi ya, ekonomi yang atas nama agama dan seterusnya. Tetapi memang tujuan utamanya adalah sumber daya alam yang semakin semakin ke depan itu semakin terbatas dan kita memang berebut dalam hal sumber daya itu. Walaupun nanti ada kajian-kajian keagamaan yang lain yang bisa kita analisis dengan perspektif religius. Nah, kembali ke sini ya bahwa feminisme itu adalah lahirnya abad 18, 19 sama bersamaan dengan kajian sosiologi dan kajian sosial yang lain.
Nah, ini ya eh, indikator yang memicu pada waktu itu Harriet mengkaji tentang feminisme, salah satunya adalah upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada waktu itu ya. Sama-sama di pabrik tapi upahnya berbeda. Kemudian ada juga yang kondisi pada saat itu di Barat mungkin sudah berkembang alat kontrasepsi, walaupun di Indonesia itu kan jelang-jelang pasca 19-an ya, sekitar tahun 50, 40 itu kan berkembang alat kontrasepsi di Indonesia. Tapi kalau di Barat bisa jadi revolusi industri itu sudah mengenalkan masyarakat atau khususnya perempuan itu untuk menggunakan alat kontrasepsi. Karena pada waktu itu mereka harus bekerja di pabrik ya kan, harus membatasi anak, jumlah anak, kemudian harus banyak waktu yang digunakan untuk bekerja. Nah, itu yang menyebabkan alat kontrasepsi itu juga sudah berkembang abad 18 19 di apa namanya di Eropa ya, yang pada waktu itu sebagai awal mula revolusi industri. Kemudian ada gerakan pembebasan. Nah, ini teman-teman kalau baca tentang sejarah gerakan sosial itu adalah ada gerakan pembebasan ini ya, transisi dari religion, analisis agama ke analisis sosial. Yang kemudian ada agama humanitas itu ya yang dikenalkan oleh Auguste Comte. Kemudian ada liberalisme di Barat. Liberalisme seiring dengan industrialisasi menyebabkan perempuan itu mendapatkan banyak akses dan kajian di masyarakat itu sudah tidak pada kajian yang religius lagi. Artinya pengaruh gereja, pengaruh agama di awal-awal abad 18 sampai sekarang itu juga sudah berkurang ya di masyarakat Barat. Kemudian yang paling utama juga adalah pendidikan bagi perempuan. Kemarin kita udah bahas ya bahwa Harriet Martineau, kemudian second sex itu siapa sih? Simone de Beauvoir itu juga mendapatkan pendidikan bagi perempuan sehingga dia bisa memiliki pengetahuan yang lebih ya dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu yang menyebabkan mereka berusaha untuk mengajak perempuan lain melakukan perlawanan terhadap sistem ya, sistem yang sangat patriarki. Kemudian juga ketidakpuasan terhadap teori Marxisme. Marxisme itu adalah perjuangan kelas yang justru kelas itu apa namanya kelas kemudian perempuan itu menempatkan kelas pada level yang sama dengan kelompok marginal yang lain. Jadi perempuan sebagai kelas pekerja itu belum mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja yang layak gitu, sama dengan apa pekerja laki-laki. Jadi sesama pekerja itu perempuan itu lebih apa menderita ya dibandingkan dengan laki-laki, terutama terkait dengan jam kerja. Tapi ini di abad ini ya teman-teman ya, di abad awal. Kalau sekarang itu sudah mengalami perubahan ya. Justru perempuan itu banyak mendapatkan pekerjaan di sektor publik, tetapi mereka masalahnya ya yang kita hadapi sekarang adalah yang kemarin kita bahas itu adalah jebakan beban kerja ganda. Jadi kita masih enjoy dan masih belum bisa melepaskan kita itu masih kerja domestik dan kerja publik itu secara bersamaan. Kemudian nih ya, feminisme sebagai sebuah gerakan itu ada gelombang-gelombangnya ya. Ada gelombang-gelombangnya. Gelombang pertama itu adalah abad 1920. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tokoh yang paling berperan dalam gelombang pertama feminisme itu adalah Harriet Martineau, kemudian tokoh John Stuart Mill. Nanti teman-teman bisa buka di sosiologi ya, tokoh sosiologi ini dia bicara apa. John Stuart Mill itu liberalisme, kemudian ekonomi pasar dan seterusnya. Kemudian ada tokohnya lagi adalah Mary Wollstonecraft dengan tulisannya The Vindication of the Rights of Women. Posisi perempuan tidak seberuntung laki-laki. Tapi di sosiologi itu yang paling banyak dikaji adalah ini ya. Nah, kemudian ingat ya bahwa abad 19-20 ini adalah awal revolusi industri. Jadi gerakan perempuan itu adalah respon dari revolusi Inggris dan revolusi Perancis yang menempatkan perempuan itu pada posisi nomor 2 di industri itu. Ya tadi ya bahwa gaji yang berbeda, kemudian tidak adanya harusnya perempuan itu ketika dia melahirkan kemudian haid yang memang sakit itu harus ada cuti. Nah, itu tuh belum ada hak-hak seperti itu.
Kemudian perempuan yang punya anak kan ada ruang-ruang laktasi. Mungkin di kantor-kantor itu sudah ada ruang laktasi. Itu adalah memberikan perempuan untuk bisa menyusui gitu kan ya. Nah, di era-era itu belum ada. Jadi memang masih sama. Kemudian juga tidak ada hak-hak perempuan yang seharusnya diberikan kepada seorang pekerja. Nah, pada tahap-tahap ini ya, pada awal ini memang masih fokus pada pengembangan intelektualitas perempuan. Jadi menyadarkan perempuan untuk ayo kita melakukan gerakan bahwa kalian sudah dapat pekerjaan nih, sudah bisa keluar dari rumah. Akan tetapi hak-haknya itu belum sama. Nah, kita usahakan bersama. Jadi memang masih tahap wacana gitu ya di awal-awal itu, di awal-awal feminisme gelombang pertama ini terhadap kesadaran perempuan itu sendiri. Apakah ada hasilnya? Ya ada ya, walaupun di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia itu masih belum bisa semasif feminismenya di Eropa. Kemudian, nah, feminisme gelombang kedua dimulai tahun 1960-an, melanjutkan perjuangan feminisme gelombang satu yang belum tercapai. Kemunculan feminisme kedua ini adalah adanya buku Feminine Mystic yang menentang peran perempuan di ranah domestik. Pasca kemunculan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya organisasi nasional Organization for Women. Feminisme gelombang kedua merupakan tanggapan atas pengalaman perempuan yang sebelumnya. Feminisme gelombang kedua itu adalah feminisme radikal, kemudian ada feminisme liberal. Nanti kita bisa bedakan ya apa itu radikal, apa itu liberal itu di slide yang berikutnya. Jadi feminisme gelombang kedua ini bisa jadi tahun ini ya, awal-awal tahun 60-an ini, awal-awal mula di Indonesia itu feminisme itu mulai berkembang. Jika di Eropa itu sudah mulai di gelombang satu pada abad 19 atau 20, di negara-negara lain yang bisa jadi basis strukturnya itu masih agraris, kemudian patriarkinya itu masih sangat mendominasi, gerakan-gerakan feminisme itu baru muncul di gelombang keduanya ini. Di Indonesia itu baru munculnya ya setelah kemerdekaan, setelah apa ya apa Kartini itu mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan seterusnya ya. Jadi memang di tahun-tahun ini gelombang pertama di Eropa kita belum belum begitu berpengaruh karena memang kita masih kolonialisme Belanda ya. Bisa jadi wacana di Indonesia itu masih belum muncul. Bahkan di pasca kemerdekaan pun kan juga masih berat ya untuk bisa kesadaran feminisme. Di Indonesia sebenarnya keberhasilan kan baru abad-abad 20-an ya, 2000-an, 1990-an itu baru mulai muncul. Di 60 ini baru mengenal. Jadi di Indonesia itu baru mengenal feminisme itu adalah di tahun 60-an itu pasca kemerdekaan gitu. Dan ini dikenal dengan feminisme gelombang kedua itu ya. Nah, apa yang diperjuangkan? Mempertanyakan peranan gender. Nah, ini sama, mengulang ya, mengulang feminisme gelombang kedua itu, mengulang dari yang sudah dilakukan sebelumnya di Eropa di abad, di gelombang pertama ya, abad 18 atau 19. Mempertanyakan peranan gender, kesamaan upah antara laki-laki dan perempuan yang selama ini berbeda karena tidak ada kesetaraan gender, yaitu tadi ya, bahwa perempuan dan laki-laki itu dianggap fisiknya itu berbeda sehingga haknya juga berbeda gitu. Misalnya terkait dengan upah, kemampuan mengangkat ya, mengangkat barang yang berat, laki-laki itu pasti lebih kuat ya untuk kerja fisik dibandingkan perempuan. Sehingga upahnya itu pasti akan lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, feminisme gelombang kedua ini dikatakan berhasil menyadarkan masyarakat. Berhasil di level Eropa, kemudian di Asia Tenggara termasuk di kita itu baru mengenal ya, baru mengenal oh ternyata kita itu terjebak pada patriarki ya. Oh ternyata kita itu apa namanya perempuan itu harus sekolah ya. Nah, itu tuh baru sadar ketika kita sudah pasca kemerdekaan kan. Sebelumnya pasti kita tuh belum sampai level kesadaran untuk mengenal itu. Tahun 80-an, nah ini saya baru lahir ya, teman-teman belum di planning oleh orang tua kalian ya. Tahun 80 saya baru lahir, itu adalah ada persamaan hak antara gaji laki-laki dan perempuan. Nah ini udah mulai, bayangkan ya teman-teman, perjuangannya itu sangat lama ya, dari abad 18, 19 sampai
berupaya atau ada upaya persamaan hak gaji terutama ya buruh perempuan dan buruh laki-laki itu di tahun 80. Jadi kalau kita bicara perubahan sosial itu memang sangat lama kan, sangat lama dan butuh proses yang panjang. Ingat ya bahwa di dalam sosiologi perubahan sosial itu sebagai sebuah paradigma sendiri yang melihat bahwa masyarakat itu berubah dari satu tahap ke tahap yang lain. Nanti kalau kalian mau nulis tentang tesis dengan menggunakan teori perubahan sosial kan harus memetakan ya di periode sebelumnya itu apa persamaannya, apa perbedaannya, dan itu indikatornya kan harus jelas. Sehingga dikatakan bahwa oh ternyata masyarakat itu berubah gitu. Sama tahun 1980-an ini masyarakat sudah apa namanya sudah memberikan gaji yang sama antara laki-laki dan perempuan. Berubah kan masyarakatnya sudah memiliki kesadaran gender karena apa? Di abad 18 19 itu belum ada kesadaran sama sekali. Jadi memang masih baru tahap menyadarkan. Menyadarkan siapa? Ya tentu pemilik pabrik gitu kan, pemilik pabrik, kemudian apa namanya? Tuan tanah, kemudian bos-bos yang memberikan pekerjaan. Itu kan harus disadarkan semua. Di samping perempuannya sebagai subjek itu juga harus berani kritis gitu loh. Kalau mereka tidak berani kritis, pasti tidak akan apa namanya eh, apa kesadaran gender itu tidak akan pernah muncul gitu. Nah, ini ya, jadi baru bisa dibayangkan abad 17 itu mulai perjuangannya di tahun 1980 itu kan jelang-jelang abad 20 ya baru nampak. Walaupun kita harus mengkaji dan harus refleksi bahwa perempuan pun belum tentu memiliki kesadaran penuh kan ya untuk apa namanya mau benar-benar menjadi mandiri ya, sosok yang tidak tergantung pada laki-laki. Kemudian belum berhasil melakukan ratifikasi amandemen persamaan hak. Nah, ini masih proses yang panjang ya. Ini untuk peraturan ratifikasi itu masih panjang. Tapi keberhasilannya itu adalah persamaan hak, terutama gaji ya, upah antara buruh laki-laki dan perempuan. Kemudian ini kritiknya adalah kurang berpihak pada perempuan kulit hitam, perempuan pekerja dan lesbian. Jadi gerakan apa namanya lesbian, kemudian gay, kemudian perempuan kulit hitam itu belum diperhatikan pada gelombang ini. Teman-teman harus sadar ya, harus paham bahwa feminisme itu adalah bagian dari liberalisme. Jadi mereka yang mereka perjuangkan itu adalah hak asasi manusia di sini ya. Hak asasi manusia yang memang ini benar-benar HAM kan. Hak untuk punya pacar siapa, punya suami siapa, tidak memandang laki-laki dan perempuan itu adalah bagian dari HAM juga. Jadi kalau bicara feminisme itu satu paket gitu loh dengan apa namanya perjuangan hak asasi manusia, termasuk gay lesbian. Kenapa itu mereka sangat kuat atau sangat apa ya gencar ya era sekarang ini dengan isunya itu karena memang itu adalah HAM. Tentu ini sangat bertentangan dengan Islam ya bahwa ada batasan-batasan manusia untuk apa namanya kebebasan ya ada norma-norma yang kita pelajari. Cuman yang harus teman-teman apa pahami ini adalah bahwa ini adalah feminisme itu adalah liberal yang dia memperjuangkan hak asasi manusia termasuk di tempat kerja, termasuk seksualitas itu adalah menjadi right hak asasi manusia. Jadi apakah kita itu mau apa namanya mau bebas sebebas-bebasnya atau kita mau seperti apa? Nah, biasanya di Indonesia itu karena kita itu menganut banyak ideologi dan apa namanya dan agama dan kita sudah mengenal agama, biasanya hanya parsial aja mengambil ini ya. Jadi tidak sepenuhnya kita mengambil tentang liberalisme itu gitu. Oke, tapi bagaimanapun perjuangan mereka berhasil yaitu eh, apa persamaan upah buruh laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian ada ini teman-teman kan waktunya tinggal 8 menit lagi karena kita free. Ini saya selesaikan ini, nanti kalau teman-teman berkenan kita bikin Zoom lagi, tapi kalau nggak berkenan nggak masalah ya, nanti silakan dipelajari sendiri aja apa namanya slide-nya gitu. Karena ini nanti kita bisa ulang lagi waktu kita offline.
Kemudian ada feminisme gelombang ketiga, dikenal dengan postfeminisme yang berkembang pasca tahun 80-an. Nah, ini ya termasuk di Indonesia itu sekarang juga masih pada tahap ini. Pada tahap ini perjuangannya. Persimpangan antara feminisme dan postfeminisme yang dikenal dengan pasca feminisme. Tiga gerakan yang dikenal feminisme postmodern, multikultural, global, serta ekofeminisme. Nah, yang paling sangat berperan itu adalah ekofeminisme. Teman-teman mau lihat bukunya itu ada Vandana Shiva yang menulis tentang ekofeminisme ini. Ini berkembang seiring dengan kemarin kita sudah bahas ya Rian sama Alam dan teman-teman yang di online itu lingkungan itu menjadi tren yang harus mau tidak mau dipikirkan. Nah, termasuk gerakan feminisme ini juga mengarah kepada ekofeminisme juga karena kerusakan alam sebenarnya adalah kerusakan bagi perempuan juga gitu kan. Kerusakan alam juga berpengaruh terhadap perempuan. Jika sawah-sawah tidak ada, perempuan sebagai petani kan tidak bisa. Lingkungan rusak juga berpengaruh terhadap apa namanya kelahiran, kemudian apa namanya fisik perempuan dan seterusnya. Sehingga memang ekofeminisme itu seiring dengan gerakan-gerakan yang ada di apa beriringan dengan gerakan-gerakan lingkungan lainnya ya. Sustainable development, kemudian sustainable ekologis itu juga tumbuh juga ekofeminisme ini. Nah, apakah itu mereka berjuang sendiri? Tidak, mereka biasanya berjuang dengan gerakan-gerakan yang lain. Ya, kemarin Alam sudah menyampaikan ada Greenpeace, kemudian yang berupaya untuk apa namanya, ayolah kita kembali ke alam, kemudian kita berjuang untuk kesejahteraan alam. Ya, walaupun itu hanya apa hanya didengar oleh sebagian pihak tertentu ya, karena bagian lain pasti akan berbicara keuntungan dan seterusnya. Kemudian gerakan ini mengevaluasi yang dilakukan oleh perempuan pada gelombang kedua, menolak menolak ide-ide yang dikuasai oleh laki-laki dan berupaya untuk menyuarakan rasisme. Tujuan feminis itu adalah membela hak perempuan semua yang tertindas yang diberlakukan secara tidak adil. Nah, ini ya harus digarisbawahi bahwa mereka itu bergandengan tangan dengan kelompok yang lain untuk menyuarakan ketertindasan. Jadi feminisme itu tidak semata-mata permasalahan perempuan, tapi juga harus beririsan dengan gerakan-gerakan yang lain. Postmodern misalnya, apa yang mereka perjuangkan? Lingkungan yang buruk, kemudian kemiskinan yang semakin apa namanya, kemiskinan yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan, kemudian pembangunan yang hanya berpihak pada kelompok tertentu dan tidak memberikan hak kepada kelompok lain. Nah, itu juga apa namanya juga diperjuangkan. Kemudian multikultural itu termasuk munculnya subculture ya bahwa pembangunan itu justru membuat hanya kelompok apa namanya kebudayaan yang utama, sementara budaya-budaya yang marginal itu justru tidak mendapatkan tempat. Karena yang pasti ada K-pop dan seterusnya itu tidak memunculkan gerakan yang misalnya kerawitan dan sebagainya itu kan hanya bagian kecil aja. Tapi masyarakat secara umum pasti akan K-popisme dan seterusnya, akan menjadi fandom dan seterusnya itu kan menjadi gerakan yang paling utama. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan. Masih ada 4 menit. Oke, nanti apa namanya eh, bisa kita diskusikan. Mungkin apa Konsi sudah punya tulisan ya. Biasanya dia punya tulisan yang sudah ada gitu sehingga bisa di-share. Tentu yang tulisan gender juga sudah punya, jadi bisa jadi bahan diskusi di grup kita ya. Dan saya sangat apresiasi ya teman-teman. Ternyata teman-teman itu sudah sangat kritis dengan apa yang sudah dipelajari di S1 dan kita hanya pemantik aja untuk bisa lebih progres membacanya, bisa lebih progres melakukan sesuatu ya yang ada terkait dengan isu tertentu di masyarakat. Ya bisa jadi feminisme, bisa jadi gerakan di pedesaan, mungkin teman-teman aktivis di tempatnya kayak gitu. Dan feminisme ini juga
apa namanya tadi ya dilemanya di Indonesia itu adalah perempuan sendiri sebagai aktor atau subjek itu justru belum bisa melepaskan gitu. Patriarki itu memang masih di apa ya masih menjadi arus utama. Yang itu harus kita tidak bisa menyalahkan perempuan karena memang betapa rumitnya ya untuk bisa bertahan di Indonesia itu. Mereka harus memperjuangkan ideologinya, mereka harus survive dan mereka harus tetap tough ya sebagai seorang perempuan dan masyarakat Indonesia. Oke, saya kira itu ya untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah join. Nanti kira-kira mau dilanjutkan lagi atau nanti dibaca sendiri yang lanjutan dari ini apa namanya PPT ini? Rian gimana? Ya, kalau dari saya dilanjutkan, Bu. Sebentar, kalau kamu dilanjutkan dong, kamu di ini ya, kamu di asrama nggak bayar kuota. Kalau Oh konsul, iya, iya. Oh iya, ya. Iya, Bu. Tergantung teman-teman, Bu. ya konsi Teman-teman. atau Nelis gimana? Mau masih dilanjutkan atau eh, ya sudah nanti bisa dipelajari sendiri besok pas offline didiskusikan lagi. Oke, untuk minggu depan itu kan karena gender ini tim teaching, jadi sudah ganti dengan Pak Yayan ya. Nah itu kalau Pak Yayan menawarkan hari Senin ya, Senin jam pertama jam 7 kalian bisa nggak? Senin jam 7, jadi jam pertama gitu. Nanti kan setelah itu lanjut saya, mata kuliah saya, terus mungkin ada mata kuliah yang lain. Jadi Rabunya diganti hari Senin gitu bisa nggak untuk minggu depan? Sepertinya kalau Senin jam pertama itu sudah ada matkulnya Bu Ambar, Ibu. Oh, ya, 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 ya. Oke, berarti nanti tak tanyakan lagi. Kalian kira-kira bisanya kapan jam-jam pertama gitu untuk mata kuliah ini? Selain Rabu, soalnya beliau Rabu itu jam 13 itu ada ngisi. Kalau misalnya Rabu jam pertama, terlalu berat nggak? Ada kelasnya Bu Ambar juga, Ibu. Oh, ya, ya. Terus kosongnya apa? Selasa jam pertama. Selasa juga ada, Ibu. Yang nggak ada hari pertamanya tuh di Kamis. Kamisnya kita nggak ada kuliah, Ibu. Oh jangan, kan kalian harus ada waktu libur gitu kan untuk bisa belajar, untuk bisa ini kan. Kalau Selasa jam pertama juga ada, jam kedua Jam kedua sama Ibu. ada juga. Yang Kelas. kosong jam ketiga, Ibu. Kalau Yang Selasa Kalau itu kan Selasa itu Selasa. Pak Uzer. Selasa Pak Uzair jam kedua.